Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin imamir rusuli wassalihin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku, kembali dengan saya si pengembala beserta keempat kambing saya. Saat ini kesempatan hari ini masih dalam suasana yang panas sekali, hingga berteduh di tempat yang sejuk-sejuk ini. Kasihan kambingnya. Mau ngomongin apa ya? Masih seputar sholat jamaah yang di video sebelumnya belum selesai kita bicarakan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya sholat jemaah dilakukan dengan bersama-sama minimal 2 orang. Kalau terdiri dari 2 orang, makmum dan imam, posisinya imam di depan, makmum di belakang, tapi posisinya bukan lurus dengan imam. Kalau sama-sama laki-laki nih, bukan lurus dengan imam, tapi agak ke samping kanan sedikit hingga kelihatan ke depan. Posisi kakinya makmum dan imam, ujung jari-jari makmum lurus dengan ujung tumit si imam. Di belakang imam, makmum di belakang, posisinya ujung jari kakinya lurus dengan tumit kaki si imam. Begitu ya. Itu kalau terdiri dari 2 orang. Kalau lebih dari 2 orang, makmumnya 3, 4, 2 dan seterusnya sebanyak mungkin, itu tidak berdempetan seperti itu, tapi jaraknya seperti biasa, gimana sujudnya bisa leluasa di belakang imam. Begitu. Sahabatku, apa sih fungsi dari sholat berjamaah selain mendapat pahala 27 derajat tingkatnya daripada sholat sendirian? Masih ada lagi manfaat dan faedahnya sholat berjamaah. Apa itu? Sholat berjamaah ini mengajari kita dalam berkepemimpinan, menjadi pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, pemimpin daerah, ketua ini, ketua itu. Apa itu? Contoh begini. Dalam sholat berjamaah, imam dan makmum, kita selaku manusia biasa tidak lepas dari kesalahan dan lupa. Pasti pernah salah, pasti pernah lupa. Toh walaupun itu imamnya fasih, imamnya pandai, pinter, alim, allamah, tidak terlepas dari pernah mengalami kesalahan atau lupa. Begitu juga dalam sholat, misalkan imamnya pernah lupa. Misalkan, ini sebatas contoh saja, imam dalam sholatnya ketika dalam rokaat kedua, misalkan, sebentar, dalam rokaat kedua tiba-tiba, kan biasanya ini tahiyat awal, tiba-tiba si imam lupa kok berdiri. Entah itu disangka masih rokaat pertama atau rokaat ketiga, berdiri, tidak tidak tahiyat awal. Bagaimana caranya? Imam yang
demikian. Sementara makmum ada yang ingat bahwa itu rakaat kedua, mestinya harus tahiyat awal. Nah, di situ makmum berkewajiban untuk menegurnya. Bagaimana caranya? Makmum menegur imam yang keliru dalam menghitung jumlah rakaatnya dengan cara mengucapkan subhanallah. Subhanallah itu tanda imam melakukan kekeliruan. Jika si imam berdiri belum melewati batas ruku, masih belum melewati batas ruku, itu boleh kembali ke bawah melakukan tahiyat awal, karena mendengar bacaan subhanallah di belakang tanda bahwa dirinya melakukan kesalahan. Harus kembali. Kalau sudah lewat berdiri, lanjutkan saja sudah. Yang penting nanti sebelum salam dilakukan sujud sahwi. Imam harus nurut apa teguran dari makmum. Atau subuh, misalkan sholat subuh, ini kan ada kunutnya itu. Kok tiba-tiba lupa nggak kunut, langsung turun, langsung sujud, dibacain subhanallah, tanda ditegur oleh makmum di belakang. Itu tanda teguran makmum kepada imam, subhanallah. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, nah beda lagi. Kalau perempuan cara negornya imam dengan cara tepukan tangan, tapi bukan tepukan dari dalam, tapi dari punggung tangan ini. Yang satunya dalamnya tangan, yang satunya luarnya telapak tangan. Contoh begini, contohnya begini. Itu kalau perempuan, nggak boleh bilang subhanallah, nggak boleh kalau perempuan menggunakan tepukan seperti itu. Jika jemaahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, ini yang menjadi imam adalah laki-laki, makmum perempuan. Tidak boleh laki-laki bermakmum kepada seorang perempuan, nggak boleh. Perempuan apakah boleh jadi imam? Boleh, asalkan jemaahnya semua perempuan. Kalau jemaahnya laki-laki nggak boleh, jangan, tidak diizinkan. Sampai kapanpun tidak diizinkan. Dari kasus kesalahan-kesalahan dalam sholat ini, sholat berjamaah, nah, di situ dicontohkan bahwasanya diajarkan bahwa seorang pemimpin jika melakukan kesalahan, di situ boleh dikritik atau ditegur, ya. Dan pemimpin harus mau. Imam boleh ditegur, dikritik dengan cara subhanallah. Karena pemimpin gimana? Ya lakukan sebagaimana di mana diletak kesalahannya. Harus mau dikritik di mana kesalahannya, harus mau. Karena dalam sholat sudah diajarkan, baik yang laki-laki maupun seorang imam perempuan, sama-sama diajari cara mengkritik, cara menegur seorang imam di depan. Itu fungsi sholat jemaah. Selain mendapat pahala 27 derajat tingkatannya, juga mengajari kita dalam berkepemimpinan, baik pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin rumah tangga, ketua
kelompok ini, ketua kelompok ini harus bersedia dikritik, ditegur oleh anggotanya, oleh jamaahnya, oleh rakyatnya. Karena manusia biasa tidak lepas dari kesalahan dan lupa. Al-insanu mahlul khata' wan nisyan. Begitu. Selain itu, ada lagi. Jika posisi imam di depan mengalami sesuatu, misalkan hadas, harus berhenti sholatnya, imam boleh mundur pada saat sholat itu. Misalkan dalam pertengahan sholat asar, masih dalam posisi 2 rakaat, imam boleh mundur meninggalkan posisi imam, dan makmum yang lurus dengan imam, yang persis ada di belakang imam, maju menempati posisi imam dengan perlahan-lahan. Untuk itu, makmum yang ada di belakang imam harus orang yang berpengalaman juga jadi imam. Siaplah menjadi imam penggantinya. Karena khawatir terjadi demikian, harus maju menggantikan imam, maju perlahan-lahan. Karena kalau dilanjutkan kan sudah atas itu, imam yang nanggung resikonya kalau tidak berhenti. Sementara posisi makmum yang kosong ini, yang sudah maju menjadi imam, melanjutkan rakaat ketiga dan keempat, yang kosong itu di belakangnya, tempatnya makmum yang menggantikan imam itu, ya makmum yang di belakang itu juga maju mengisi tempat-tempat yang kosong, perlahan-lahan maju ke depan, semuanya seperti itu. Karena kalau tidak ditempati tempat yang kosong, itu akan ditempati setan, berbisik-bisik di telinga kita hingga sholat kita menjadi was-was, ragu dan sebagainya. Hatinya goncang, hatinya gaduh, karena dihasut, dibisik-bisiki oleh syaitan laknatullah. Sahabatku, tidak perlu panjang lebar karena panas. Saya harus mencari tempat yang lebih aman lagi bersama kambing. Sebentar ya, saya ke kambing-kambing yang lain dulu, mau liatin. Hati-hati kalau pas ketemu sama imam yang bacaannya kurang fasih. Contoh misalkan Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrohim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan ikut bermakmum atau sholat sendiri, karena pas-pas itu kalau diri kita lebih tahu dari bacaan-bacaan itu, terus terpaksa masih bermakmum. Ya, makanya hati-hati cari imam yang fasih bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sahabatku yang menonton video ini, yang mengklik like dan yang subscribe, semuanya sahabatku yang muslim maupun muslimah, rezekinya diberi kelancaran oleh Allah, usahanya dipermudah, serta diberikan keturunan yang solihin, solihat, urusannya diperlancar, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pembahasan kali ini. Jangan pernah bosan-bosan bersama saya dan keempat kambing saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.